speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Yes, it is. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, and we declare it now. Your name is life. Break every stronghold and shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the Yohanes pasal 3 Yohanes pasal 3 ayat 1 dan 2. Yohanes pasal 3 ayat 1 dan ayat 2. Demikian bagian Alkitab. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Demikian bagian Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Selamat malam, shalom. Shalom. Ya, Alkitab yang saya baca adalah Alkitab terjemahan baru 2. Apakah ada perbedaan kalimat? Tidak ada. Ya. Tapi intinya sama. Ya. Teman-teman pemuda yang dikasihi dan diberkati Tuhan, malam ini saya mencoba mengangkat tokoh seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Berdasarkan catatan buku tafsiran Alkitab, Nikodemus itu adalah seorang Farisi, seperti apa juga yang dicatat dalam pasal 1. Dengan kata lain, Nikodemus adalah seorang anggota kelompok religius paling elit pada waktu itu. Orang-orang Farisi adalah orang-orang yang
status dalam keagamaannya itu di atas tokoh yang paling berharga, sangat dihargai di masa itu. Tidak sembarang orang bisa masuk dalam kelompok Farisi. Itu sebabnya predikat Farisi sangatlah bergengsi pada waktu itu. Dulu waktu pendeta masih kurang, ya, posisinya sama seperti itu. Nikodemus juga disebut seorang pemimpin agama Yahudi. Ini artinya dia termasuk satu dari 70 anggota Dewan Sanhedrin. Apa itu Sanhedrin? Adalah dewan yang berwenang membuat keputusan tertinggi dalam segala urusan masyarakat Yahudi yang mengeluarkan aturan-aturan. Dari hal itu saja kita bisa menyimpulkan kalau Nikodemus ini adalah seorang yang penting, kelas VIP, punya jabatan yang tinggi, cendekiawan religius, punya status sosial yang membanggakan dan dihormati, serta ya, kalau statusnya seperti itu orang berada dari segi ekonomi yang kuat. Yang menarik, teman-teman, hal-hal itu justru tidak membuatnya di atas angin atau sombong angkuh. Seperti halnya orang-orang Farisi kebanyakan. Kita tahu orang Farisi yang ketika Yesus hadir membuat banyak mujizat, memberitakan Injil. Orang-orang Farisi sebagian besar itu dikisahkan dalam Alkitab merasa tersaingi, sehingga berupaya membuat hal-hal yang bagaimana caranya Yesus ini tersingkirkan karena soal saingan. Kami nanti orang-orang lebih dengar Yesus daripada ini orang-orang Farisi dengan status yang saya sampaikan tadi di awal. Mereka merasa terpancing. Tapi berbeda dengan Nikodemus ini, teman-teman. Punya status yang di atas, level kaum atas, tapi dia sadar akan keberadaannya ketika berhadapan dengan Yesus. Nikodemus justru punya sikap yang sangat rendah hati, terlihat. Dia tidak gengsi ketika mempunyai status yang luar biasa itu, belajar pada Yesus yang sebagian orang Farisi menantangnya. Biasanya orang yang sudah pintar, punya banyak pengalaman dan punya kedudukan yang tinggi itu susah diajari. Tapi Nikodemus tidak demikian. Dia bertemu Yesus dan sikap kerendahan hatinya ditunjukkan pada ayat 2 ketika dia menyapa Yesus dengan kata Rabi. Rabi itu adalah sebutan guru yang bijak. Dengan posisi Nikodemus, dia berucap, dia berkata Rabi pada Yesus. Sebagai salah seorang anggota Sanhedrin, bisa diduga kalau Nikodemus pada saat itu ada dalam usia sekitar 60 tahun. Karena di usia 60 ke atas itu anggota Sanhedrin terpilih. Tapi dalam usianya yang berkisar seperti itu, dia mampu atau mau menyapa Yesus sebagai Rabi. Status guru yang bijak, berpengalaman dan yang dituakan. Padahal Yesus saja mati pada usia berapa? Berapa bisa? Pastor cici akal. Usia Yesus saja tidak tahu. Usia Yesus berapa saat dia mati?
33 tahun. Tapi Nikodemus memandang Yesus adalah sosok yang harus dihargai. Nah, teman-teman yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari kisah Nikodemus ini sebuah pembelajaran penting bahwa sejauh apapun kita melangkah, kita harus sadar bahwa menghargai modal utama untuk sukses. Nikodemus dikenal sebagai tokoh atau orang Farisi yang sangat luar biasa. Kesuksesannya dalam status itu terlihat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, yang disesuaikan dengan apa yang Yesus sampaikan dalam pemberitaan Injil. Sehingga Nikodemus adalah sosok atau tokoh yang dikenal luar biasa dan namanya tercatat untuk menjadi inspirasi bagi orang percaya di dalam Alkitab. Menghargai adalah modal untuk bersosialisasi. Menghargai adalah modal untuk melangkah maju. Menghargai adalah modal untuk menaiki setiap anak tangga kehidupan sehingga kita boleh bersama ada di atas untuk melihat hal-hal yang baik dikerjakan dalam status apapun itu. Ada saya pernah baca status di Facebook akhir-akhir ini sangat krisis, merasa menghargai. Cuma itu statusnya. Nah, saya bisa menafsirkan, mungkin orang itu berjumpa bukan hanya satu, tapi beberapa orang yang rasa atau nilai penghargaannya kepada sesama begitu kurang. Kadang kita juga seperti itu. Menghargai itu lihat umur. Ya tak? Melihat umur. Lihat dulu, cek dulu berapa besar pengalamannya yang di belakang sana. Layak tidak dihargai atau tidak? Kadang orang berbahagia saja. So, menunjukkan sikap yang tidak menghargai. Sudah cuma manusia, hele Tuhan biasa. Tuhan sudah tidak hargai. Ya, kemarin dalam ibadah minggu, ibadah perpisahan Marsa, sebelum saya pimpin doa, saya bilang, mari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kita menunjukkan sikap menghormati, kita hargai Tuhan dalam doa. Kenapa? Karena kadang doa itu disepelekan, ibadah itu disepelekan. Yang penting hadir, apalagi kalau ada meja seperti ini. Gitu. Apalagi orang mulai jam 7, ada yang memang kasih kosong betul di rumah. Jadi ibadah itu sudah tidak punya nilai. Karena apa? Penghargaan kita pada Tuhan saja sudah kurang, apalagi kita mau menghargai sesama. Nah, teman-teman yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Alkitab mencatat, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Allah pada perjanjian lama dalam hukum-hukum yang dikeluarkan dan disampaikan kepada Musa untuk disampaikan kepada umat Israel sudah menanamkan nilai penghargaan itu sebenarnya kepada orang tua. Dan Yesus menekankan kasihilah sesamamu dan kepada sesama di dalam perjanjian baru. Kalau perjanjian lama ada nilai-nilai patriarki yang sangat diangkat, tetapi Yesus mengajarkan sama rata. Penghargaan, penghormatan, kasih dan lain sebagainya itu
sama rata, tidak memandang status, golongan dan lain sebagainya, termasuk umur. Tapi memang kalau orang-orang yang orang lihat ada bagus-bagus kehidupan atau sikap sosialnya, pasti juga lurus-lurus DP jalan dan karir gitu. Tapi coba lihat orang yang tidak demikian, selalu saja patah di tengah, atau semua dekat puncak, atau bahkan sudah di puncak pun dia patah. Nah, teman-teman yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebuah refleksi dari Nikodemus pada malam hari ini, tidak berat hal yang dia ajarkan, yaitu penghargaan kepada sesama, penghargaan kepada Tuhan, penghargaan kepada siapa saja yang kita jumpa. Itu mau menunjukkan nilai kekristenan kita. Pemuda Kristen yang menghargai adalah pemuda Kristen yang diberkati. Pemuda Kristen yang menghargai adalah pemuda Kristen yang mau dituntun untuk menggapai hal yang dirancangkan penuh damai sejahtera oleh Allah, dan bukan rancangan kecelakaan. Pemuda Kristen yang menghargai adalah pemuda Kristen yang akan melihat kehidupan yang baik pula sampai pada puncak kehidupannya atau statusnya di dunia ini. Hari ini juga, malam ini juga, perenungan mengajarkan kita, apapun status pekerjaan kita, dimanapun posisi kita, mari kita menghargai. Karena hal-hal itu akan membawa kita pada hal-hal yang baik juga. Menghargai penting, menghargai perlu kita pupuk, kita jaga, untuk terus kita tunjukkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman pemuda yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebuah hal yang sangat luar biasa ketika Persekutuan Pemuda Jemaat Maranatha keluar dengan nilai yang malam hari ini kita bahas, yaitu menghargai. Dalam perjuangan panjangmu, hargai pengorbanan orang tua, hargai pengorbanan saudara-saudaramu, tunjukkan kemanapun Aat pergi dan melangkah. Nilai menghargai menjadi modal untuk bersosialisasi, nilai menghargai menjadi modal untuk Aat nantinya menggapai status sosial yang baik yang Tuhan sediakan buat Aat. Iker, Cici, dan Deborah juga hal ini penting untuk menjadi modal dalam melangkah. Begitu juga dengan kita semua. Tuhan menolong kita untuk menjadi Nikodemus masa kini. Amin.